Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sirti Saputri. Aku dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Saat ini aku tinggal di Jalan Kutilang. Aku anak pertama dan kali ini aku akan mempresentasikan efek pinggang. Namun sebelumnya, materi yang mudah dan sukar menurut aku selama pembelajaran kimia di rumah adalah buffer. Itu yang sukar atau yang lebih susah untuk aku pahami. Dan untuk yang mudahnya mungkin lebih ke materi koloid ini karena dia modelnya hanya kebanyakan hafalan. Lalu itu aja sih, karena semuanya tuh sebenarnya mudah kalau kita bisa pahami. Tapi menyaksikan. Pertama-tama pastinya kita harus paham dulu apa itu koloid. Koloid sendiri adalah campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Nah, dia memiliki dua sistem. Yang pertama adalah fase terdispersi atau fase yang terlarut dan sifatnya adalah discontinue atau terputus-putus. Yang kedua adalah fase pendispersi atau medium yang mendispersikan fase terdispersi tadi yang sifatnya adalah pelarut, dimana dia ini sifatnya juga adalah kontinu atau berkelanjutan. Nah, sebenarnya koloid ini bersifat heterogen jika kita lihat secara mikroskopis. Namun jika kita lihat secara mata telanjang atau makroskopis, maka kita hanya akan melihat cairan homogen. Kali ini, pada praktikum ini, aku lebih menekankan pada salah satu sifat dari koloid tersebut, yaitu sifat yang efek tindal, di mana efek tindal sendiri adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena partikel yang dimiliki oleh cahaya tersebut dan partikel koloid relatif sama, sehingga partikel koloid menghamburkan cahaya tersebut. Untuk praktikum kali ini, kita menggunakan alat dan bahan yang ada di depan aku. Yang pertama ada senter sebagai sumber cahaya. Kedua, kita pastinya tentu butuh air. Lalu ada papan ini untuk membuktikan atau melihat cahaya yang dihasilkan nanti diteruskan atau tidak. Kemudian untuk bahan campurannya ada pasir, lalu garam dan susu. Yang ketiga ini akan kita campurkan sama air nanti di gelasnya. Di 3 gelas dan juga 3 sendok untuk masing-masing campuran. Untuk yang pertama, kita larutkan garam dan air. Kita masukin garam secukupnya. Lalu air kurang lebih 150 ml. Tapi ini tergantung besar gelas. Lalu kita aduk sampai garam itu larut. Nah, ini untuk yang kedua, kita pakai susu yang akan kita larutkan ke dalam air yang sudah kita tuangkan, sama seperti yang tadi jumlahnya, tapi kali ini kita pakai sendok yang berbeda. Lalu kita aduk campurannya sampai rata. Sudah. Untuk campuran terakhir adalah campuran pasir dan air. Jadi kita langsung masukin aja pasirnya. Lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita langsung sinar. Untuk campuran pertama, ini kita kategorikan sebagai larutan. Kenapa? Karena cahaya daripada senter ini bisa ditembus ke papan. Hal ini dikarenakan besar partikel yang ada pada larutan tersebut
jauh lebih kecil dibandingkan partikel milik cahaya, sehingga cahaya bisa menembus atau diteruskan ke papan. Campuran yang kedua ini adalah campuran susu dengan air, di mana kita kategorikan sebagai koloid karena dia tidak bisa meneruskan dan malah menghamburkan cahaya yang diarahkan kepada gelas tersebut. Hal ini dikarenakan partikel yang dimiliki oleh koloid tersebut relatif sama dengan partikel daripada cahaya. Hal ini menyebabkan partikel koloid memantulkan cahaya yang dimiliki oleh senter sehingga cahaya tersebut tidak dapat diteruskan dan dihamburkan. Yang ketiga adalah campuran air dan pasir, di mana cahaya juga tidak dapat ditembuskan oleh campuran tersebut. Hal ini dikarenakan partikelnya lebih besar daripada partikel suspensi ini jauh lebih besar daripada partikel dari cahayanya, sehingga ia tidak dapat meneruskan cahaya, malah menghamburkan cahaya. Namun perbedaannya dengan koloid adalah saat disinari campuran air dan pasir, dapat kita lihat secara makroskopis partikel-partikel dari pasir itu sendiri, maka kita dapat golongkan ke dalam suspensi. Nah, kita sekarang udah sampai di kesimpulan, mana kesimpulan kali ini adalah seperti yang kita tahu bahwa efek Tyndall ini merupakan penghamburan cahaya yang oleh partikel koloid. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, di mana dikarenakan ukuran partikel dari koloid ini sendiri dapat jauh lebih besar atau relatif sama dengan ukuran partikel yang dihasilkan cahaya. Maka dari itu menyebabkan partikel cahaya dipantulkan oleh partikel koloid sehingga cahaya itu dihamburkan. Nah, kita masuk hubungannya di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada bioskop, di mana pada bioskop sorot lampu proyektor film di sampingnya atau di sekitarnya diberikan asap. Hal ini bertujuan untuk memperjelas gambar yang dihasilkan. Koloidnya sendiri adalah asap, di mana asap ini termasuk dalam koloid aerosol padat. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa.